Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi ya untuk pelajaran matematika. Untuk kali ini yang akan Ibu bahas tentang vektor. Kemarin sudah dibahas tentang vektor, kemudian ini adalah selanjutannya. Nah, untuk materi yang kita bahas kali ini adalah tentang penjumlahan dan pengurangan vektor pada bidang datar. Perhatikan kursor Ibu. Yang pertama kita bahas yaitu tentang penjumlahan vektor. Untuk rumus penjumlahan vektor itu kita dapat mencari panjang resultan. Nah, untuk mencari panjang resultan ada dua rumus. Yang pertama, ketika dia ada sudutnya berarti dia pakai cos, namun ketika tidak ada sudutnya berarti pakai rumus biasa seperti ini. Nah, untuk mencari panjang resultan, rumusnya adalah akar dari panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor A dikali vektor B dikalikan cos alfa. Atau, jika diketahui di sini vektor A-nya adalah A1 dan A2 dan vektor B-nya adalah B1 dan B2, maka untuk mencari resultan adalah akar dari A1 tambah B1 kuadrat ditambah A2 ditambah B2 kuadrat. Nah, kemudian yang kedua itu tentang pengurangan vektor. Untuk rumus pengurangan vektor sama halnya dengan penjumlahan, namun yang membedakan adalah tanda hubungnya di sini jadi min. Nah, di sini juga min, sini juga min. Nah, untuk mencari panjang vektor berarti ketika diketahui sudutnya berarti pakai akar dari panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurangi 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B kemudian cos alfa. Atau di sini diketahui vektor A A1 A2, vektor B B1 B2. Berarti mencari panjang vektor panjang resultan berarti akar dari A1 min B1 kuadrat ditambah A2 min B2 kuadrat. Nah, untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh soal. Nah, untuk soal yang pertama itu adalah tentukan besar resultan jika diketahui besar vektor P sama dengan 6 cm. Nah, besar vektor P itu sama aja disebut dengan panjang vektor P atau disimbolkan dengan harga mutlak yang seperti ini. Sama dengan 6 cm dan besar vektor Q sama dengan 6 cm dan kedua vektor membentuk sudut 60 derajat. Nah, ketika di soal tidak ada pengurangannya atau kata-kata pengurangan berarti dia pakai rumus yang penjumlahan. Berarti panjang resultan sama dengan besar vektor P adalah 6, berarti 6 kuadrat ditambah besar vektor Q sama dengan 6 kuadrat ditambah 2 kali besar vektor P, berarti kalikan 6, kemudian kalikan besar vektor Q, kemudian cos dari 60 karena sudutnya 60. Berarti akar dari 6 kuadrat 36, 6 kuadrat berarti 36 ditambah 2 kali 6 kali 6 hasilnya adalah 72. Nah, untuk cos dari 60 dibuka lagi untuk catatannya mengenai sudut istimewa dari 0, 30, 45, 60, 90 dan seterusnya. Cos 60 berarti berada di kuadran 1 jadi hasilnya adalah 1/2. 72 bisa dibagi dengan 2 hasilnya 36 berarti 36 tambah 36 tambah 36 berarti hasilnya adalah 108. Akar dari 108 adalah 36 kalikan 3. Akar dari 36 kali 3. Akar 36 bisa dipecah jadi 6 akar 3. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan besar resultan dari vektor B min 3 dan 1 dan vektor C sama dengan 5 dan min 3. Berarti untuk mencari resultan kita cari dulu resultannya. Panjangnya nanti dulu, kita cari resultannya. Seperti pertemuan yang minggu lalu. Untuk mencari resultan berarti vektor B ditambah vektor C. Nah, berarti yang atas ditambah yang atas, yang bawah ditambah yang bawah. Min 3 tambah 5 berarti 2, 1 ditambah min 3 berarti min 2. Kemudian untuk mencari panjang resultan berarti
Hasil tadi resultannya diakarin dan dikuadratin. Berarti akar dari 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Berarti 4 ditambah 4, 8. Akar 8 bisa dipecah, jadi akar 4 kali 2. Akar 4 itu adalah 2, dan akar 2 tetap akar 2. Jadi hasilnya 2 akar 2. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah tentang pembagian ruas garis dalam bidang datar. Untuk pembagian ruas garis dalam bidang datar yaitu adalah perbandingannya AP banding PB. Ini dimisalkan ketika dia yang ditanyakan adalah titik P-nya. Berarti AP banding PB. Ketika yang ditanyakan titik P, otomatis huruf P-nya diulang sampai 2 kali yang berada di tengah. Berarti perbandingannya M banding N. Untuk rumus XP sama dengan N kalikan XA ditambah M kali XB per M tambah N. YP berarti N YA plus M YB per M plus N. Nah, catatan ada dua jenis untuk pembagian ruas garis dalam bidang datar, yaitu jika P terletak dalam ruas garis atau di antara AB, maka M dan N-nya adalah positif. Perhatikan garis yang bawah ini. Misalkan di sini ada titik A, kemudian di sini adalah titik B. Nah, tadi dikatakan untuk catatan yang A itu adalah P berada di ruas garis atau di antara. Berarti Ibu misalkan ambil titik P di sini. Nah, karena yang ditanyakan titik P, berarti huruf P diulang 2 kali untuk menemukan perbandingannya nih. Berarti semua harus ngelewatin titik P karena yang ditanyakan titik P. Berarti A ke P itu disebut dengan M. Jarak panahnya kanan ya, jalannya A ke P berarti disebut dengan perbandingan M. Kemudian P ke B berarti disebut dengan N. Karena panahnya searah semua ke arah kanan, berarti dia nilainya positif. Nah, untuk yang kedua, jika P terletak pada perpanjangan AB, maka M-nya positif, N-nya negatif. Kita buktikan di sini. Misalkan ini ada titik A, kemudian ini ada titik B. Tadi dikatakan bahwa titik P itu terletak di perpanjangan, berarti berada di ujungnya. Ini P-nya. Nah, berarti tadi yang sudah Ibu jelaskan, ketika yang ditanyakan titik P, otomatis dia perbandingannya P diulang sebanyak 2 kali berada di tengah. Semua harus melewatin P. Berarti kita cari dulu jarak dari A ke P. Berarti panjang dari A sampai P. Misalkan di sini adalah 2, di sini adalah 3. Berarti panjang A sampai P, A menuju P di sini panahnya arahnya kanan ya, positif. Jadi totalnya 5. Panjang dari A ke P 5. Karena A ke B 2, B ke P 3. Nah, kemudian P lagi kan harus melewatin P, berarti P ke B. Panahnya kemana? Ke kiri kan? Kalau tadi panahnya kanan A ke P, sekarang P ke B berbalik arah, berarti negatif. Karena di sini tadi misalkan 3, berarti hasilnya perbandingan P ke B adalah min 3. Agar lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh. Yang pertama, diketahui titik A 3,5 dan B-nya adalah min 7,10. Jika P terletak di antara AB dengan perbandingan 2:3, tentukan koordinat P-nya. Berarti di sini M-nya adalah 2, N-nya adalah 3. Ini titik koordinat A, berarti titik itu adalah X, Y. Ini X, Y. Ini X-nya A, ini Y-nya A, ini X-nya B, ini Y-nya B. Berarti 3, N-nya adalah 3, kemudian XA-nya dari sini itu adalah 3. 3 kali 3 berarti 9. M-nya adalah dari sini 2 dikali X-nya B min 7, berarti 9 diambil 14 dibagi 5 sama dengan min 5 bagi 5, hasilnya adalah min 1. Nah, untuk YP berarti NYA tambah MYB per M plus N. N-nya berapa di sini? N-nya adalah 3. YA-nya adalah min 5. Tambah 2 kali 10, jadi min 15
plus 20, jadi 5/5 sama dengan 1. Jadi koordinat P adalah min 1,1. Kemudian contoh yang kedua, jika diketahui titik K adalah 12,-3 dan L adalah 2,7, jika titik A terletak pada perpanjangan KL dengan perbandingan KL banding LA sama dengan 5/4, tentukan koordinat A. Nah, kalau ini perpanjangan, dilihat di sini yang ditanyakan adalah koordinat dari A, berarti perbandingannya huruf A ini harus diulang sebanyak 2 kali. Berarti yang pertama kan titik K sama titik L. Jarak K ke L itu panjangnya 5. L sampai A panjangnya adalah 4. Berarti kalau dari K sampai A panjangnya berapa? Berarti 5 ditambah 4. Digambar dulu kalau bingung. Seperti garis bilangan yang tadi. Berarti hasilnya 9. Kemudian di sini L ke A kan dia 4. Tapi di sini yang ditanyakan adalah A ke L, karena koordinat A berarti otomatis huruf A harus berada di tengah-tengah di perbandingan ini sebanyak 2 kali. Jadi hasilnya min 4. Ini M, ini N. Kemudian dimasukkan seperti rumus yang di atas dan contoh yang di atas juga. Jadi ketemunya adalah min 6,15. Nah, agar kalian lebih memahaminya, perhatikan soal berikut, kemudian kalian kerjakan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya melalui ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.